Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pertemuan ke-14 pada mata kuliah mikroekonomika, di mana kita akan membahas tentang kegagalan pasar. Dan ini satu argumentasi, satu alasan mengapa dibutuhkan peran pemerintah, jadi pelaku ketiga dalam perekonomian. Pelaku pertama kan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Sekarang kita ini melihat argumentasi tentang kenapa pemerintah perlu berperan dalam perekonomian. Itu karena adanya kegagalan pasar, karena pasar gagal. Jadi kegagalan pasar terjadi ketika sumber daya dialokasikan secara salah, sehingga alokasinya menjadi tidak efisien. Salah satu penyebabnya tadi sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa eksternalitas itu merupakan salah satu sumber kegagalan pasar. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau transaksi yang ditimbulkan oleh pihak lain di luar aktivitas tersebut. Ini kadang-kadang disebut spillover atau neighborhood effect, efek tetangga. Biaya sosial marginal. Biaya sosial marginal atau marginal social cost adalah biaya total yang ditanggung masyarakat karena memproduksi tambahan unit barang atau jasa. Marginal social cost sama dengan jumlah biaya marginal di dalam memproduksi suatu produk dan dikoreksi dengan biaya kerusakan yang muncul di dalam proses produksi. Ini persoalan lingkungan. Kita lihat di sini bahwa adanya eksternalitas marginal social cost melebihi harga yang dibayar oleh konsumen, yaitu P bintang. Output terlalu banyak, harga pasar hanya memperhitungkan sebagian biaya dalam memproduksi barang. Ini biasanya karena kerusakan lingkungan tidak dihitung, jadi hanya dihitung biaya produksi. Kita lihat marginal social cost itu lebih tinggi dari harganya, sehingga sebenarnya itu kan masyarakat rugi karena harga lebih tinggi, lebih rendah dari biaya sosial marginal, biaya sosial. Pilihan privat dan efek eksternal. Biaya privat marginal atau marginal private cost adalah jumlah yang dibayar konsumen untuk mengkonsumsi tambahan unit barang tertentu. Benefit marginal yang diperoleh dari setiap jam mendengarkan musik atau jumlah maksimum uang yang bersedia dibayarkan untuk setiap tambahan jam mendengarkan musik. Nah, di mana hari akan terus memainkan musik sampai dengan marginal benefit sama dengan marginal private cost. Sini dalam konteks ini adalah 8 jam. Akan tetapi hasil ini akan secara sosial tidak efisien karena hari tidak mempertimbangkan biaya yang harus ditanggung oleh tetangganya yang keberisikan mendengarkan musik. Dan biaya marginal kerusakan atau marginal damage cost adalah tambahan kerusakan dengan peningkatan eksternalitas dengan memproduksi satu unit barang. Itu yang merah itu marginal damage cost yang harus dibayar oleh Jake. Jadi seharusnya memang hari itu tidak 8 jam kalau mempertimbangkan biaya kerusakan. Dia tidak 8 jam sehari dengerin musik. Nah, ini biaya sosial marginal
adalah biaya total yang dibayar masyarakat dari memainkan jam musik tambahan. Memainkan musik lebih dari 5 jam tidak efisien karena manfaat untuk hari lebih kecil dari biaya sosial setiap jam lebih dari 5. Itu karena tadi kita lihat ada Jack itu yang juga menderita kalau hari menyetel musik lebih dari 5 jam, apalagi 8 jam. 8 jam buat seharinya sih senang-senang aja, tapi kan itu mengganggu tetangganya. Jadi itu dibandingkan dengan biaya kerusakan biaya marginal dari kerusakan, marginal damage cost yang harus dibayar oleh Jack karena hari memainkan musik atau menyetel musik lebih dari 5 jam. Nah, bagaimana menginternalkan eksternalitas, artinya menghilangkan eksternalitas supaya orang lebih peduli lah. Karena kalau internal itu hanya egois ya, karena ada eksternalitas itu. Ada 5 pendekatan untuk mengatasi masalah eksternalitas. Yang pertama, pemerintah mengenakan pajak dan subsidi. Kemudian ada bargaining dan negotiation secara private. Ya, kalau tadi misalnya pemerintah mengenakan subsidi, kalau dia menyetel musik lebih dari 5 jam, itu dikenakan pajak misalnya, berapa per jamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, negosiasi dan bargain. Ya, si Hari dan si Jack itu negosiasilah apa kompensasi kalau misalnya dia menyetel musik lebih dari 5 jam. Atau kalau enggak, aturan dan prosedur hukum kalau ada, terapkan itu. Kemudian yang keempat, penjualan atau pelelangan hak untuk mengimpose externality. Dan kelima, regulasi langsung dari pemerintah. Karena pemerintah mengatur bahwa nggak boleh nyetel musik lebih dari 5 jam misalnya. Nah, kita pernah lihat pajak dan subsidi. Pajak per unit sama dengan marginal damage cost, pajak per unit, yang dikenakan pada perusahaan. Ini sebenarnya bukan perusahaan hari, tapi ya bolehlah kita angkat lebih umum. Perusahaan akan mempertimbangkan pajak dan biaya kerusakan dalam keputusan. Sehingga berapa banyak produksi barangnya. Ini kalau kita lihat di industri yang kiri itu kan mula-mula kan kinol penol, tapi karena ada social damage cost itu kan bergeser ke kiri, akhirnya supply-nya berkurang sehingga harganya P1 jumlahnya Q1. Kemudian karena adanya pajak, marginal damage cost ini kan akhirnya bergeser ke kiri sebesar marginal cost, sehingga itu harganya jadi naik karena ada pengurangan output. Kedua adalah bargaining and negotiation tadi secara private. Pemerintah tidak harus terlibat pada setiap kasus eksternalitas. Negosiasi dan bargaining secara privat agaknya menjadi solusi yang efisien dalam banyak kasus kerusakan tanpa keterlibatan pemerintah. Argumen ini sering dirujuk sebagai Coase Theorem, tapi masalahnya seringkali tak terkendali ketika pabrik di satu pihak yang mencemarkan lingkungan, kemudian masyarakat di pihak lain yang melakukan demonstrasi, demonya itu tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan. Nah, disinilah pentingnya negosiasi yang bijaksana gitu, antara kedua belah pihak. Dan jika itu menemui jalan buntu, maka tetap pemerintah harus terlibat. Tiga kondisi yang harus dipenuhi untuk solusi Coase tadi. Hak dasar harus dipahami, tidak ada impediment untuk bargaining, hanya beberapa orang yang terlibat. Bargaining akan membawa para pihak untuk memperoleh solusi yang tepat tanpa memperhatikan hak-hak awalnya. Ya, bargaining itu tidak selalu menghasilkan kalau tanpa pihak yang netral, karena masing-masing pihak merasa
kepentingannya itu lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Nah, kemudian regulasi langsung. Pajak, subsidi, aturan legal, lelang publik adalah metode regulasi tidak langsung yang dirancang untuk mendorong rumah tangga mengatasi biaya sosial tindakan mereka terhadap manfaat yang diperolehnya. Regulasi langsung termasuk legalisasi yang mengatur kegiatan yang misalnya membahayakan lingkungan. Jadi Indonesia kita misalnya punya undang-undang lingkungan. Bagaimana undang-undang itu regulasi pemerintah yang harus ditaati oleh semua pihak. Nah, yang kedua, penyebab dari gagalnya pasar adalah adanya barang publik. Barang publik adalah barang-barang yang non-rival in consumption dan atau manfaatnya non-excludable. Bingung kan? Barang publik mempunyai karakter yang membuat sektor private sulit untuk memproduksinya dengan menguntungkan. Nah, inilah kegagalan pasar. Jadi, tadi ada dua sifat barang publik, yaitu non-rivalry, jadi artinya tidak ada saingan di dalam mengkonsumsinya, dan non-excludable. Nanti saya jelaskan. Ini karakteristik barang publik. Suatu barang yang non-rival in consumption adalah ketika konsumsi A tidak mengurangi konsumsi B. Misalnya penerangan listrik yang tidak mengganggu orang, jadi semua orang bisa menikmati penerangan listrik. Kemudian misalnya juga siaran radio atau siaran radio namanya, yang bisa didengar oleh semua orang. Orang mendengar radio tidak mengurangi orang lain untuk mendengarkan. Manfaat dari barang kolektif, mereka bisa dinikmati semua orang. Karena tidak ada rival di dalam mengkonsumsinya. Siapa aja bisa menikmati. Yang excludable artinya barang yang sekali diproduksi tidak ada seorang pun yang bisa mencegah orang lain menikmati manfaatnya. Misalnya ada taman yang dibangun oleh individual di depan rumahnya yang indah. Orang yang lewat menikmatinya itu nggak bisa dilarang. Jangan lewat sini, itu ada taman saya yang indah. Nggak bisa. Itu namanya karena dia tidak bisa mengeksklud, tidak bisa mencegah orang menikmatinya. Jadi akhirnya taman yang dibangun secara private, secara pribadi itu merupakan barang publik. Juga tidak ada yang tidak bisa ada yang mencegah orang untuk tidak membayarnya. Karena masyarakat dapat menikmati manfaat dari barang publik, mereka membayar ataupun tidak, mereka umumnya tidak bersedia membayarnya. Jadi bisa membayar, bisa tidak, tapi ya umumnya siapa yang mau orang menikmati situ, taman, danau, ya nggak perlu mereka membayar mestinya. Nah, ini juga dikenal dengan masalah penumpang bebas, free rider problem. Masalah drop-in bucket problem merupakan masalah lain yang melekat pada barang publik, yaitu barang dan jasa publik biasanya sangat mahal sehingga penyediaannya tidak tergantung pada satu orang untuk membayarnya. Jadi memang nggak bisa kalau satu orang membayarnya tidak akan cukup karena mahal. Sehingga memang ini kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang publik. Konsumen yang bertindak untuk kepentingan sendiri tidak mempunyai insentif untuk berkontribusi secara sukarela untuk menghasilkan barang publik. Kebanyakan orang tidak menemukan ruang pada anggaran mereka untuk pembayaran sukarela. Penjagaan barang publik oleh publik, maksudnya oleh pemerintah. Penjagaan barang publik tidak selalu berarti produksi publik untuk barang-barang publik. Masalah penyediaan publik termasuk ketidakpuasan publik. Masyarakat secara individu tidak bisa memilih jumlah yang mereka ingin beli. Ini pembelian kolektif. Kita semua akan kecewa. Pada barang private, konsumen memutuskan jumlah yang mereka beli.
permintaan pasar merupakan penjumlahan dari masing-masing harganya. Kita lihat aja nih, ini kan udah kita bahas nih. Permintaan pasar merupakan penjumlahan permintaan individual. Pada barang publik, hanya ada satu tingkat output dan konsumen ingin membeli jumlah yang berbeda pada tiap tingkat harga. Permintaan pasar untuk barang publik merupakan penjumlahan vertikal. Kalau pada barang private itu kan penjumlahan horizontal. Jadi pada barang publik, permintaan pasarnya merupakan penjumlahan vertikal dari setiap induk rumah tangga yang berani membayar untuk setiap tingkat output potensial. Jadi beda ya, jelas beda antara barang privat dan barang publik. Tingkat optimal penyediaan barang publik berarti produksi sejumlah keberanian membayar masyarakat per unit. Permintaan DA plus B lebih besar dari biaya marginal memproduksi barang tersebut. Berdasarkan hipotesis Thiebaud, kombinasi yang efisien dari barang publik diproduksi jika lahan lokal atau harga rumah dan pajak mencerminkan preferensi mereka pada pasar barang private. Jadi preferensinya orang mikirnya barang private, padahal ini barang publik. Yang ketiga itu soal informasi yang tidak sempurna. Itu penyebab kegagalan pasar yang ketiga. Kebanyakan pertukaran, ya, trading, exchange, secara sukarela selalu efisien. Kalau exchange-nya perdagangan secara sukarela itu selalu efisien. Akan tetapi hadirnya informasi yang tidak sempurna menyebabkan tidak semua pertukaran itu efisien. Ada kasus pemilihan sebaliknya, adverse selection, bisa terjadi ketika pembeli atau penjual memasuki pertukaran dengan pihak lain yang mempunyai lebih banyak informasi. Kalau informasi nggak seimbang, pasti ada pihak yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Pernah ada jargon bahwa siapa yang punya informasi, dia yang akan memiliki, yang akan menguasai. Jadi informasi itu penting sekali. Dan moral hazard atau kejahatan moral muncul ketika satu pihak pada suatu kontrak melebihi biaya pihak lain pada kontrak tersebut. Masalah moral hazard adalah masalah informasi, di mana pihak-pihak yang melakukan kontrak tidak selalu menentukan tingkah laku pihak dengan mana mereka melakukan kontrak. Jadi dia nggak tahu kelakuan pihak yang lain, sehingga itu bisa menimbulkan moral hazard. Solusi pasar, market solution. Sebagaimana dengan barang lain, terdapat jumlah yang efisien dalam memproduksi informasi. Seperti konsumen, perusahaan pemaksimum keuntungan akan mencari informasi sepanjang benefit marginal lebih besar dari biaya marginal. Iya kan, begitu aturannya. Solusi pemerintah, jadi ada solusi pasar, ada solusi pemerintah. Solusi pemerintah itu bahwa informasi bersifat non-rival in consumption. Sekali diproduksi, sekali disebarkan informasi itu, semua orang bisa mengkonsumsinya informasi tersebut. Ketika informasi sangat mahal bagi individu untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya, barangkali lebih murah bagi pemerintah untuk memproduksinya untuk semua orang. Jadi peran pemerintah nih. Karena kalau private terlalu mahal, sehingga peran pemerintah, kalau pemerintah yang memproduksi mungkin akan lebih murah. Pilihan sosial, social choice, adalah masalah keputusan yang diinginkan masyarakat. Proses penambahan preferensi individu untuk membuat pilihan bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini masalahnya preferensi di masyarakat itu sulit ukurnya. Jangankan orang banyak, 1-2 orang saja preferensinya itu akan beda-beda dan susah dikonsolidasikan. Konsolidasi soal
soal preferensi. Teorema ketidakmungkinan. Teorema ketidakmungkinan merupakan preposisi yang ditunjukkan oleh Kenneth Arrow untuk menunjukkan bahwa tidak ada sistem untuk mengagregasikan preferensi individu ke dalam kesesuaian. Ini masalahnya tadi. Bagaimana kita menggabungkan preferensi sosial, preferensi individu-individu kan menjadi preferensi sosial. Nah, itu yang problem. Jadi sebenarnya tidak mungkin. Nah, ini teori ketidakmungkinan ini kita jadi begini. Ini kan soal kayak gajah, orang, semut, ya, jempol, telunjuk, kelingking. Ini jika A mengalahkan B, jadi jika telunjuk menang dari jempol, jika jempol menang dari telunjuk, dan jika telunjuk menang dari kelingking, bagaimana mungkin kelingking mengalahkan jempol? Karena hasilnya tidak konsisten. Itu yang menyebabkan ada teori ketidakmungkinan. Paradok puting mempertunjukkan bagaimana aturan suara terbanyak membawa hasil yang kontradiktif dan tidak efisien. Coba aja lihat ini. A versus B, di mana A menang karena A lebih besar dari B. B menang dari C. C menang dari A. Tuh. Tidak efisienan pemerintah karena ini terkait dengan teori pilihan publik. Pegawai pemerintah diasumsikan bertujuan memaksimumkan kepuasannya, bukan kepuasan masyarakat. Nah, ini yang jadi bias. Nah, untuk memahami cara-cara pemerintah berfungsi, perlu mengurangi perhatian pada preferensi individual anggota masyarakat, tapi lebih pada struktur insentif yang ada di sekitar pegawai publik. Seperti pemilih, kebanyakan pegawai publik menderita kekurangan insentif untuk menjadi terinformasi penuh dan membuat pilihan yang sulit. Ini pandangan dari apa yang disebut di bidang pilihan publik atau public choice dalam ilmu ekonomi yang dikembangkan dari kerja James Buchanan, seorang pemenang Nobel. Pemerintah dan pasar. Pemerintah dapat gagal untuk menghasilkan alokasi yang efisien karena sejumlah alasan. Pertama adalah pengukuran kerusakan dan manfaat sosial menjadi sangat sulit dan tidak bisa tepat. Yang kedua, tidak ada mekanisme yang tepat untuk menentukan preferensi masyarakat untuk barang publik. Yang ketiga, badan pemerintah tidak sedisiplin pasar. Yang keempat adalah naif untuk mengharap pegawai terpilih dan ditunjuk bertindak selfish untuk barang publik. Jadi saudara-saudara, di sini saya ingin tegaskan bahwa pasar bersaing sempurna adalah satu mekanisme yang dianggap paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi. Tetapi karena adanya barang publik, adanya eksternalitas, ketidaksempurnaan informasi, itu menyebabkan pasar gagal dalam mengalokasikan sumber daya. Dan karenanya itu menjadi pembenaran terhadap pemerintah untuk berperan serta dalam perekonomian. Tetapi pemerintah juga punya kegagalan pemerintah dalam menghasilkan alokasi barang yang efisien. Itu slide terakhir itu menjelaskan hal itu. Dan saya kira ini beberapa konsep dan terminologi yang perlu Anda pahami terkait dengan materi pertemuan kita kali ini.